Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya pengen berbagi bagaimana pemahaman tentang garis, bidang, dan kubus. Kalau awalnya saya pakai analogi kubus itu untuk memudahkan memandang apa yang terjadi, memudahkan memecahkan masalah, menjawab tentang mudeng atau enggak mudeng itu letaknya di mana tadi dan seterusnya lah. Kalau awalnya saya menganalogikan pakai kubus, kalau di sepemahaman kita manusia itu kan terdiri dari 3 lapis. Ada wadak, badan yang membawa ini, ada akal yang mengolah, dan ada spirit. Spirit itu yang kuno terjemahannya jiwa, ada nyawa, ono roh dan seterusnya, tapi kita sebut sebagai spirit, sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera gitu ya. Jadi saya menganalogikannya begini, kalau gini, saya berangkat dari ilmu dulu. Ilmu kan memisah-misah, ini tuh apa, ini apa, ini apa, definisi dulu ya. Terus kemudian kita ngomong dari kebijaksanaan, bagaimana itu semua bersambung menjadi sebuah sistem. Nah, pertama saya pengen ngomong secara ilmu dulu, misah-misah dulu seperti apa. Saya menganalogikan bahwa badan itu seperti garis, salah satu bidang di kubus. Anda bayangkan kubus ya, ada satu bidangnya, ada satu garisnya. Nah, itu wadak itu seperti garis. Kita hanya bisa mengalami satu hidup. Saya nggak bisa mengalami kucing, saya nggak bisa mengalami Anda. Mata saya melihat pakai mata saya, dan semua yang saya tangkap pakai panca indera itu saya anggap sebagai garis, karena saya mengalami satu jalan hidup ini saja. Garis itu ada di bidang. Bidang itu yang saya sebut sebagai akal. Kalau Anda belajar di sekolah, Anda belajar teori ini dan seterusnya, itu Anda sedang memperbanyak garis. Karena intinya ketika Anda belajar adalah Anda mempelajari perjalanan seseorang lain yang pernah mempelajarinya. Betul nggak? Kalau Anda belajar misalnya gravitasi, berarti Anda mempelajari perjalanannya si Newton nih, sehingga dia menemukan sesuatu. Jadi kita mempelajari garisnya Newton, pengalaman hidupnya menghasilkan apa. Garis yang banyak itu akan menghasilkan sebuah bidang. Bidang itu disebut sebagai pengetahuan akal. Oke. Akal itu tadi, bidang itu tadi ada di salah satu bidang dari kubus yang lebih besar. Kubus itu saya sebut sebagai, kalau saya menyebutnya sebagai spirit. Nah, kubus ini ada di dalam ruangan. Saya nggak membahas tentang ruangan. Ruangan adalah ilahiyah, tempat di mana semua kubus itu berada. Ruangan ini adalah spirit. Spirit di mana dia tempat bersinggahnya akal, dan kemudian karena dia jadi dasar dari bidang. Kalau nggak ada kubus nggak akan ada bidang, kan gitu. Kubus ada bidang, dan dalam bidang ada garisnya. Kalau secara ilmu pemisahannya seperti itu. Dan sekarang kita belajar sedikit tentang kausalitasnya, sebab akibatnya. Jadi kalau saya memandang sesuatu, memandang sebuah masalah, memandang sebuah pertanyaan, itu saya garisnya jelas ini di mana dulu yang utama. Misalnya gini, kalau urusan garis, pertanyaannya itu lapar, jawabannya makan. Sederhana ya. Pertanyaannya itu gatel, jawabannya garuk. Pertanyaannya itu kebelet, jawabannya sing. Dan selesai ya, sederhana. Kalau di bidang itu pertanyaannya pengen tahu, jawabannya menjadi tahu. Paham ya? Kan seperti lapar. Seperti kalau di garis lapar, kalau di akal dia jadi pengen tahu nih, lapar terhadap pengetahuan. Terus jadi tahu. Itu apa, tanya jawabnya. Kalau di kubus, kalau di spirit, pertanyaannya adalah keresahan, kangen, kerinduan, dan jawabannya adalah ketenangan, mutmainah. Jawabannya lerem, hati yang damai, hati yang selesai. Sekarang kita ngomong kebijaksanaan. Apa hubungannya di antara ketiga ini? Misalnya gini, kita ngomong hubungan antara garis dan bidang dulu. Kita ngomong antara hubungan wadak dan akal dulu. Kalau Anda lapar, apa jawabannya tadi? Makan. Kalau Anda cari makan pakai akal, lebih mudah atau tidak? Iya enggak? Paham maksud saya ya? Jadi kemampuan akalmu sangat mempengaruhi kemudahanmu mencari makan. Tapi kondisi wadakmu juga mempengaruhi bidangmu. Kalau Anda kelaparan,
terlalu lapar, Anda nggak bisa mikir. Kalau Anda kekenyangan, Anda malas mikir. Paham ya? Ada hubungannya di situ juga. Jadi semakin kuat akalnya, semakin mudah mencari makan. Karena hubungannya seperti itu, pasti hubungan dalam spiritnya juga seperti itu. Semakin spirit Anda semakin tenang, mutmainah, semakin gampang Anda untuk pandai. Semakin Anda pandai, semakin gampang Anda untuk cari makan. Kan ada hubungannya seperti itu. Nah di sini gini, kalau ada ketidakseimbangan dalam wadah, kita terjemahkan sedikit. Kalau tadi kekenyangan, jadinya malas mikir. Kalau kelaparan, jadinya nggak bisa mikir. Sekarang kita naikin dikit, hubungan antara akal sama spirit. Nek akal terlalu goblok, nggak punya pengetahuan apapun, dia juga tidak membantu pertumbuhan spirit. Tapi nek kepinteran, maksudnya kepinteran ini minteri sampai merasa dirinya pandai, seperti orang kekenyangan, dia juga akan mempengaruhi pertumbuhan dari spirit tersebut. Sama ya tadi hubungannya ya. Jadi apa yang dicari dari apa namanya ini, hubungan dari tiga ini yang dicari semua manusia, mau dari ujung dunia manapun, dari zaman apapun, yang dicari manusia adalah kebahagiaan. Betul atau enggak? Kebahagiaan. Nah kadang-kadang kebahagiaan kita berancu terjemahannya. Kamu pengen tenang, tapi makan banyak. Masuk akal nggak? Kamu pengen tahu sesuatu, itu di mana itu tempatnya? Pengen tahu, kalau laparnya tidak tahu menjadi tahu, itu tempatnya di mana tadi? Bidang. Jawabannya adalah Anda makan banyak, bener nggak? Kan salah tempat nih. Kalau kamu pengen tahu, cari tahu tempatnya di bidang. Itu juga jawaban ke atas. Kalau Anda pengen tenang, semua pengetahuan akalmu, semua kenyangmu tidak akan membantumu menjadi tenang. Ini saya ngomong relasi ini, ngomong relasi tersebut. Paham maksud saya ya? Ini dibutuhkan keseimbangan di antara tiga ini. Nggak boleh terlalu lapar, nggak boleh terlalu kenyang, nggak boleh terlalu tidak tahu apa-apa, tapi juga tidak boleh terlalu merasa tahu terhadap sesuatu. Tidak boleh terlalu kangen yang membuatmu menderita, tapi juga jangan merasa sudah sampai juga. Nah itu yang akan membuat tidak berkembang kesatuan dari tiga ini. Nah dulu masalah presiden, masalah pilihan pilpres, masalah itu kan Anda lihatnya kan gampang banget. Iki masalah apa iki? Iki masalah garis apa masalah bidang atau masalah kubus? Saya nggak ngomong satu, semua pasti terlibat. Tapi Anda bisa melihatnya. Saya kasih contoh begini. Orang bikin musik, itu kan karya. Tapi musik itu bisa gini. Musik itu hanya bisa susunan nada. Itu urusan garis itu. Musik bisa menjadi sebuah komposisi harmoni. Itu urusan bidang. Musik adalah komunikasi. Itu urusan ruang. Urusan kubus. Pekerjaan misalnya, kalau urusannya garis, Anda mencari makan. Kalau urusannya pikiran, kalau urusannya bidang, Anda menjalankan tugas. Kalau urusan kubus, Anda punya kesempatan pengabdian. Sudut pandangnya sama sekali berbeda loh, padahal mengerjakan sesuatu yang sama. Paham maksud saya? Kalau bikin lagu, biasanya orang-orang musisi ngomong kalau bikin lagu paling enak tuh kalau lagi patah hati. Kalau lagi patah hati, lagi menderita, lagi mengalami sesuatu yang sampai jero lah, itu nanti keluarnya akan sampai, katanya gitu. Kalau melihat ini kan gampang banget nih. Kamu jadi membuat sebuah karya dari kubusmu, sehingga kamu berbicara dengan orang lain lewat kubusmu. Paham ya? Kenapa Ma'iyah bisa menerima apapun? Karena yang berkomunikasi di sini bukan urusan akal, bukan urusan wadak. Yang bersambung di sini bukanlah garis, bukanlah bidang. Yang bersambung di sini adalah kubus kita menjadi satu ruangan bersama. Jadi urusan akal ora paham secara ilmu tidak masalah. Kenapa? Karena yang dicari adalah bahagia. Kamu sak pinter-pinter menungso, apa yang dicari? Bahagia. Sak kenyang-kenyangnya orang yang dicari apa? Bahagia. Bagaimana ketika kamu sampai kebahagiaan
tanpa paham apa yang kamu pahami, tanpa merasakan kenyang yang tidak masalah kabeh kowe. Sewis tekan kok kowe urusane bahagia kok. Dan kita jadi nggak masalah menerima apapun, bahkan sampai menerima Indonesia karena kita sudah pada kubus tersebut. Yang berhubungan bukanlah adu akal, yang berhubungan bukanlah adu ganteng, yang berhubungan bukanlah garis ataupun bidang, yang berhubungan adalah kubus tersebut. Paham maksud saya? Jika kubus kita terbuka, jika kita paham sebagai diri kita kalau Anda lihat presiden ngomong akan calon presiden atau siapapun yang ngomong, calon-calon atau siapapun temanmu, Anda akan bisa merasakan ini dia ngomongnya ini hanya urusan garis atau dia memakai bidang, atau dia soal kubus ketok gue, karena Anda akan merasakan langsung itu. Ilmu pun kalau tidak tepat di Indonesia ini masalahnya, ini juga menjadi sangat masalah ini. Ilmu dianggap sesuatu yang wis rampung, padahal itu manifestasinya berbeda kalau koordinatnya tidak tepat. Kita sekolah dikon ngapalke pelajaran. Kalau ngapalke itu apa artinya? Itu urusan garis. Anda hanya hafal. Jadinya lulus punya titel, punya sesuatu punya level tertentu, itu hanya urusan apalan. Jadinya cuma garis. Dia tidak akan bisa memenuhi kubus apapun. Kalau dia paham, jadinya bidang. Tapi kalau kamu dikubus, urusannya bukan lagi apal, bukan lagi paham, urusannya jadi bermanfaat. Jadi ada levelnya, ada perbedaannya masing-masing ya. Tujuan utama Wadak adalah tidak mati, agar ada pertumbuhan pada bidang, pemahaman bidang, dan pemahaman tentang kubus. Gunanya punya bidang, gunanya pengetahuan sangat banyak, itu adalah memahami bahwa sepinter-pinternya kamu, sepandai-pandainya kamu, pasti ada limitasi dari pengetahuan itu. Lebih banyak yang kamu tidak tahu daripada yang kamu tahu. Seberapa banyak bidang yang kamu miliki tidak akan bisa memenuhi kubus tersebut, karena semakin tajam pisaunya, semakin banyak bidangnya. Betul nggak? Paham ya maksud saya ya? Nah, bidang ini yang sekarang sedang kita dewa-dewakan. Akal gitu kita dewa-dewakan. Wis pokoke kudune nggo akal, iki durung pol iki akal ini. Dan kita dalam sejarah sangat banyak dibohongi oleh akal. Bukan dibohongi sih, gini. Akal yang tidak memahami limitasi akalnya, outputnya bisa sangat destruktif. Kalau saya kasih contoh misalnya gini, akal yang tidak paham akalnya sendiri. Anda tahu bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5, gampang ya. Ada bilangan rasional, yaitu 1/2, 22/7, paham ya? Itu ada. Dulu ada di zaman sains itu juga punya kekejamannya sendiri. Dulu yang Anda kalau baca sejarah yang namanya Hippasus nggak salah, dia yang pertama kali membuktikan bahwa pi itu bilangan irasional. Karena saat itu orang belum paham, dia dianggap dosa sains, ditenggelamkan di tengah laut. Sekarang diketahui sebagai sesuatu yang biasa. Anak SMA belajar bilangan irasional. Jadi tadi ngomong Profesor sempat saya yang agak sedikit tidak rada gatel gitu yang ngomong semua harus masuk akal. Akal itu harus paham dia limit dulu untuk bisa ngomong masuk akal. Salah satu yang beberapa waktu lalu kemarin aku ngasih contoh yang sederhana juga, bahwa untuk mengetahui informasi masuk akal atau tidak, kadang-kadang kamu tidak punya cukup luas bidang itu untuk memahami sesuatu itu masuk akal atau enggak. Kadang-kadang ngono. Tak kayak contoh sederhana wes iki pokok-pokokan iki. 1 + 2 berapa? 1 + 2 + 3 berapa? 6. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 tambah sampai tak terbatas berapa? Tak terbatas ya. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Itu jawabannya -1/12. 1 + 2 + 3 sampai tak terbatas, itu jawabannya -1/12. Itu bisa dibuktikan. Ini nggak masuk akal tuh ini. Piye kok iso tak terbatas jawabannya -1/12? Anda butuh
cukup pengetahuan untuk memahami jawaban itu. Anda harus tahu zeta functionnya dari Riemann. Anda harus tahu ini ada beberapa matematikawan advance yang ada 3 matematikawan yang berbeda yang masuk pada hasil yang sama, dan hasil ini dipakai dalam fisika modern sekarang, dipakai dalam string teori. Hasil itu -1/12 orang masuk akal. Kalau kita sehari-hari orang masuk akal toh, wong tak terbatas kok jumlahnya minus pisan. Nah, akal itu sangat punya limitasi, bidang itu sangat punya limitasi. Maka beruntunglah orang-orang yang hidup pada kubus. Kenapa? Karena dia bisa menerima semua bidang. Dan hanya yang bisa menerima semua bidang, yang dia bisa melihat kemungkinan akan semua masalah. Dan saya harap masyarakat Ma'iyah minimal bisa mempersiapkan dirinya untuk menjadi bidang dan bisa menjawab masalah-masalah yang tidak bisa dilihat orang yang hanya mengandalkan bidang dan garisnya.